Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Turiansyah Putra dengan NIM B1A123266. Di sini saya akan membuat video untuk UTS dengan soal yang sudah diberikan. Baik, di sini soal pertama, apa yang dimaksud dengan hukum waris Islam? Serta jelaskan pengertian dan unsur-unsur hukum waris Islam dan beberapa hak yang ada hubungannya dengan harta warisan dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Baik, yang pertama, di sini pengertian hukum waris Islam. Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur bagaimana harta seseorang yang telah meninggal dunia harus dibagi antara ahli warisnya. Ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan hubungan keluarga yang terkait dalam agama Islam. Hukum waris Islam juga dikenal sebagai ilmu faraid, atau yaitu cabang hukum Islam yang mengatur tentang distribusi harta warisan setelah seseorang meninggal. Ia didasarkan pada ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, serta interpretasi para ulama fikih. Baik, yang selanjutnya adalah unsur-unsur dalam hukum waris Islam. Yang pertama, ada rukun-rukun waris Islam. Terdapat 3 rukun yang harus dipenuhi sebelum melakukan pembagian harta warisan. Yang pertama adalah al-muwarith, adalah orang yang mewariskan harta. Yang kedua, al-warith, adalah orang yang mewarisi harta. Yang ketiga, al-maurud, harta atau hak-hak yang dapat diwariskan. Unsur yang kedua, ahli waris. Orang-orang yang berhak menerima warisan termasuk suami, istri, anak-anak, orang tua, dan saudara-saudara tertentu. Unsur yang ketiga, hubungan darah dan perkawinan. Pembagian waris dalam hukum Islam didasarkan pada hubungan darah dan perkawinan. Misalnya, golongan laki-laki mencakup ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Sedangkan golongan perempuan mencakup ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Unsur yang keempat adalah wasiat. Wasiat adalah dokumen tertulis yang berisi instruksi dari seseorang mengenai bagaimana harta yang dimilikinya akan didistribusikan setelah kematiannya. Namun, wasiat hanya boleh diberikan dalam jumlah maksimal 1/3 dari total harta warisan, kecuali jika semua ahli waris menyetujuinya. Yang kelima, zakat dan piutang pewaris. Sebelum melakukan pembagian waris, harta warisan harus dikelola untuk membayar zakat, biaya mengurus jenazah, utang piutang pewaris, dan wasiat pewaris. Oke, dan yang terakhir adalah dasar-dasar hukum waris Islam. Hukum waris Islam didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran seperti surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ayat-ayat ini menjelaskan bagaimana harta warisan harus didistribusikan antara ahli waris dengan cara yang adil dan berhubungan dengan status sosial dan ekonomi mereka. Baik, soalan kedua, ahli waris dalam hukum waris Islam dapat dikelompokkan ke dalam kelompok ahli-ahli waris laki-laki dan kelompok ahli-ahli waris yang perempuan. Sebutkan kelompok ahli waris tersebut secara berurutan, dan jika semua ahli waris tersebut ada, maka jelaskan ahli-ahli waris yang paling berhak. Dalam hukum waris Islam, ahli waris dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan hubungan darah dan perkawinannya dengan pewaris. Kelompok ahli waris laki-laki, dan di sini saya akan menjelaskan kelompok ahli waris laki-laki dan perempuan secara berurutan. Yang pertama, kelompok ahli waris laki-laki. Di sini yang pertama ada anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki, yang ketiga ada ayah, yang keempat ada kakek dari ayah sampai ke atas, yang kelima ada saudara sekandung, yang keenam adalah saudara seayah, yang ketujuh saudara seibu, yang kedelapan adalah anak laki-laki dari saudara sekandung, yang kesembilan anak laki-laki dari saudara seayah, yang kesepuluh paman yang sekandung dengan ayah orang yang meninggal, yang ke-11 paman yang seayah dengan ayah orang yang meninggal, yang ke-12 anak laki-laki dari paman yang sekandung, yang ke-13 anak laki-laki dari paman yang seayah, yang ke-14 adalah suami. Selanjutnya kelompok ahli waris perempuan. Yang pertama di sini ada ibu, yang kedua anak perempuan, yang ketiga saudara perempuan sekandung jika tidak ada anak, yang keempat saudara perempuan sebapak jika tidak ada anak, yang kelima cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki,
Yang keenam ada saudara perempuan sebapak jika tidak ada anak. Yang ketujuh, nenek jika tidak ada ibunda. Yang kedelapan, cucu perempuan dari anak perempuan jika satu-satunya. Yang kesembilan, ada istri jika tidak ada anak atau cucunya. Jika semua ahli waris ada, prioritas ahli waris yang paling berhak adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ashabul furud atau zawil furud, yaitu adalah ahli waris yang mendapatkan bagian pasti dan ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Mereka berhak menerima harta warisan dalam urutan pertama. Contohnya seperti untuk anak laki-laki, itu terdapat anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek dari ayah, saudara sekandung atau seayah, paman sekandung atau ayah dan suami. Untuk yang perempuan ada anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan sekandung jika tidak ada anak, saudara perempuan sebapak atau jika tidak ada anak, cucu perempuan dari anak perempuan satu-satunya, dan istri jika tidak ada anak atau cucunya. Yang kedua ada asyabah. Asyabah adalah ahli waris yang berhak menerima sisa harta dari warisan setelah ashabul furud yang mengambil bagiannya. Asyabah merupakan keluarga besar dan kerabat dari pewaris yang memiliki hak berdasarkan hubungan keluarga dan keturunan dengan almarhum. Asyabah tidak mendapat bagian jika harta peninggalan telah habis dibagikan kepada ashabul furud, kecuali jika asyabah itu adalah anak laki-laki. Asyabah juga berhak mengambil seluruh harta peninggalan pewaris jika tidak terdapat satu orang pun ashabul furud. Yang ketiga ada zawu al-arham. Ahli waris yang mempunyai tali kekerabatan dengan pewaris namun mereka tidak berhak mewaris, misalnya bibi dari saudara perempuan ayah atau ibu, paman dari saudara laki-laki ibu, kemudian keponakan laki-laki dari perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan masih banyak lagi. Jadi prioritas ahli waris yang paling berhak di sini adalah ashabul furud atau zawil furud karena mereka memiliki bagian pasti yang ditetapkan dalam syariah Islam. Baik, di sini ada soal yang ketiga. Soal yang ketiga itu sebut dan jelaskan sumber hukum waris Islam dan mengapa para imam mazhab berbeda pendapat dalam menentukan sumber hukum waris Islam. Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Baik, yang pertama di sini sumber hukum waris Islam. Yang pertama itu ada Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama dalam hukum waris Islam. Ayat-ayat yang mengatur pembagian harta waris terdapat dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Dalam ayat-ayat ini Allah SWT menjelaskan bagian-bagian yang harus diterima oleh masing-masing ahli waris seperti anak, orang tua, dan pasangan hidup. Yang kedua ada sunnah Rasulullah SAW. Sunnah adalah tindakan dan ucapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Sunnah berfungsi sebagai penjelas dan penguat dari ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi memberikan contoh pembagian warisan yang melibatkan anak perempuan dan saudara perempuan. Yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad adalah usaha para ulama untuk memberikan fatwa atau keputusan hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ketika tidak ada ketentuan yang jelas. Ijtihad diperlukan untuk situasi baru atau kasus-kasus yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks-teks suci atau Al-Quran. Contohnya adalah keputusan mengenai pembagian warisan untuk anak berkebutuhan khusus atau situasi kompleks lainnya. Selanjutnya, perbedaan pendapat di antara para imam mazhab. Para imam mazhab berpendapat bahwa dalam menentukan sumber hukum waris Islam, para imam mazhab berbeda pendapat dalam menentukan sumber hukum waris Islam karena ada beberapa faktor. Yang pertama, interpretasi teks. Interpretasi teks itu masing-masing imam memiliki cara interpretasi yang berbeda terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Misalnya, Imam Hanafi lebih cenderung menggunakan akal dan logika dalam ijtihadnya, sedangkan Imam Maliki lebih mengutamakan praktik masyarakat Madinah sebagai sumber hukum. Yang kedua, ada konteks sosial dan budaya.
Perbedaan konteks sosial dan budaya di mana para imam hidup juga mempengaruhi pandangan mereka. Misalnya, masyarakat tertentu, tradisi lokal dapat memengaruhi bagaimana warisan dibagi, sehingga para imam mungkin mengambil pendekatan yang berbeda dari terhadap penerapan hukum waris. Yang ketiga adalah ketersediaan data dan kasus. Setiap imam memiliki akses terhadap data dan kasus hukum yang berbeda-beda. Hal ini mengakibatkan perbedaan dalam keputusan hukum mereka. Contohnya, perdebatan mengenai bagian warisan untuk cucu dari anak laki-laki atau perempuan dapat menghasilkan keputusan yang berbeda, tergantung perspektif masing-masing imam. Yang terakhir, contoh perbedaan pendapat. Contohnya dalam kasus pembagian harta warisan antara anak perempuan dan saudara laki-laki. Di sini ada dua pendapat. Yang pertama dari Imam Hanafi berpendapat bahwa anak perempuan mendapatkan setengah dari bagian saudara laki-laki, sedangkan Imam Syafi'i di sisi lain menekankan bahwa jika ada saudara laki-laki, maka saudara perempuan tidak mendapatkan bagian sama sekali. Baik, soal yang keempat di sini soalnya jika dipelajari dalam Al-Quran dan hadis, maka sekurang-kurangnya terdapat 5 asas tentang hukum waris Islam, yakni akibat kematian, ijbari, bilateral, individual, dan keadilan berimbang. Jelaskan arti dari kelima asas tersebut dengan mengemukakan contohnya. Baik, yang pertama ada asas akibat kematian. Asas ini berarti bahwa kewarisan hanya terjadi sebagai akibat dari kematian seseorang. Harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain melalui pembagian warisan selama orang tersebut masih hidup. Pembagian harta warisan hanya dilakukan setelah pewaris dinyatakan meninggal dunia. Contohnya, seorang ayah meninggal dunia, maka harta miliknya akan dibagi di antara ahli warisnya, seperti istri, anak-anak, dan orang tua, sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada asas ijbari atau keharusan. Asas ijbari mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris terjadi secara otomatis dan wajib, tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Ini berarti ahli waris harus menerima bagian warisan sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pewaris tidak perlu membuat wasiat atau perjanjian sebelumnya. Contohnya, seorang suami meninggal, maka istrinya secara otomatis berhak menerima 1/4 dari harta warisan tanpa perlu adanya wasiat atau persetujuan dari pihak lain. Yang ketiga, ada asas bilateral. Asas bilateral menunjukkan bahwa kewarisan diterima dari kedua belah pihak, yaitu dari garis keturunan laki-laki dan perempuan. Ini berarti ahli waris hanya dapat menerima warisan dari kedua garis keluarga, baik dari ayah maupun ibu, serta dari saudara-saudaranya. Contohnya, seorang anak menerima warisan dari ayahnya dan juga dari ibunya. Jika keduanya meninggal, saudara-saudara juga dapat menerima warisan jika tidak ada anak atau cucu. Yang keempat, ada asas individual. Asas individual berarti bahwa harta warisan dibagi berdasarkan individu-individu yang berhak menerimanya, bukan berdasarkan kelompok atau golongan. Setiap ahli waris memiliki bagian yang spesifik dan ditentukan berdasarkan hubungan mereka dengan pewaris. Contohnya, dalam sebuah keluarga, anak laki-laki dan anak perempuan menerima bagian yang berbeda. Anak laki-laki menerima bagian yang lebih besar daripada anak perempuan sesuai dengan ketentuan di Al-Quran. Yang kelima adalah asas keadilan berimbang. Asas keadilan berimbang menekankan bahwa pembagian harta waris harus dilakukan dengan adil dan seimbang, mempertimbangkan kebutuhan dan status masing-masing ahli waris. Ini tidak berarti semua ahli waris menerima bagian yang sama, melainkan bagian yang proporsional dengan status dan kebutuhan mereka. Contohnya, seorang suami meninggal dan meninggalkan istri dan beberapa anak. Istri menerima 1/4 dari harta warisan, sementara anak-anak hanya menerima sisanya. Dengan pembagian yang lebih besar untuk anak laki-laki daripada anak perempuan, ini memastikan keadilan berimbang berdasarkan kebutuhan dan status masing-masing ahli waris. Baik, soal yang kelima. Di sini soal kelima, sebutkan dan jelaskan sebab-sebab waris mewarisi serta sebab-sebab tidak mewarisi dalam hukum waris Islam dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya.
Baik, yang pertama di sini sebab-sebab waris mewarisi. Yang pertama ada hubungan darah atau al-nasab. Sebab utama mewarisi adalah hubungan darah atau kekerabatan antara pewaris dan ahli waris. Ini termasuk hubungan antara orang tua dan anak, saudara, dan kerabat lainnya. Di sini dasar hukumnya ada Quran surah An-Nisa ayat 11. Di sini Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pustaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka bagiannya setengah dari harta yang ditinggalkan. Contohnya, anak laki-laki atau perempuan dari pewaris berhak menerima warisan berdasarkan hubungan darah. Yang kedua adalah hubungan perkawinan atau al-zaujiyah. Hubungan perkawinan antara suami dan istri juga menjadi sebab mewarisi. Dasar hukumnya adalah Quran surat An-Nisa ayat 12. Di sini dan bagimu suami-suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Contohnya, suami berhak menerima 1/4 dari harta warisan jika istri tidak memiliki anak dan 1/4 jika istri memiliki anak. Yang ketiga ada hubungan wala. Dalam sejarah awal Islam, meskipun tidak berlaku dalam hukum waris Islam modern, pada awal Islam hubungan wala atau perbudakan juga dianggap sebagai sebab mewarisi. Namun konsep ini telah dihapuskan dalam hukum waris Islam yang sedang berlaku. Selanjutnya adalah sebab-sebab tidak mewarisi. Yang pertama di sini ada membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Seseorang yang membunuh atau mencoba membunuh pewaris tidak berhak menerima warisan. Dengan dasar hukumnya pasal 173 dalam kompilasi hukum Islam, seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum. Karena A. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. Contohnya, jika seorang anak membunuh ayahnya, maka anak tersebut tidak berhak menerima warisan dari ayahnya. Yang kedua adalah memfitnah pewaris. Seseorang yang memfitnah pewaris dengan tuduhan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau lebih berat juga tidak berhak menerima warisan. Dengan dasar hukum pasal 173 kompilasi hukum Islam. Di sini ada seorang dipersalahkan dengan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Contohnya, jika seorang saudara memfitnah pewaris dengan tuduhan yang serius, maka saudara tersebut tidak berhak menerima warisan. Yang ketiga adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Seseorang yang murtad atau keluar dari agama Islam tidak berhak menerima warisan dari pewaris muslim. Dasar hukumnya di sini adalah hadis Bukhari dan orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir. Demikian juga orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang Islam. Contohnya, jika seorang anak murtad dari agama Islam, maka anak tersebut tidak berhak menerima warisan dari orang tuanya yang masih muslim. Yang keempat, di sini ada status budak. Budak atau hamba sahaya tidak berhak menerima warisan karena status mereka belum merdeka dan tidak cakap hukum. Dasar hukumnya Quran surah An-Nahl ayat 75. Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap suatu apapun. Contohnya, seorang budak tidak dapat mewarisi harta dari majikannya jika setelah majikannya meninggal. Baik, soal yang keenam, mengapa laki-laki memiliki hak 2 kali lipat daripada hak perempuan dalam hukum waris Islam? Jelaskan dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Baik, di sini laki-laki memiliki hak yang lebih besar daripada perempuan dalam hukum waris Islam karena beberapa alasan yang terkait dengan struktur
religius masyarakat Arab pada masa lampau dan implementasi nilai-nilai keadilan dalam sistem hukum Islam. Dasar hukumnya, di sini terdapat Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Quran surat An-Nisa ayat 11 berbunyi, "Bagi kamu ada harta yang kamu tinggalkan sesudah kematian, maka bagi anak-anakmu, ibumu, ibuku, saudaraku, saudariku, keponakan-keponakanmu, dan keponakan-keponakan saudaraku, dan ibu susuanmu." Selanjutnya ada Quran surat An-Nisa ayat 12 berbunyi, "Dan bagi kamu ada harta yang kamu tinggalkan sesudah kematian, maka bagi suami, anak-anakmu, ibumu, ibuku, saudaramu, saudariku, keponakan-keponakanmu, saudara-saudaraku, keponakan-keponakan saudaraku." Yang kedua ada prinsip keadilan berimbang. Sistem hukum Islam menekankan keadilan berimbang dalam pembagian warisan, meski begitu prakteknya seringkali menampilkan preferensi terhadap laki-laki dalam beberapa aspek, seperti posisi strategis dalam garis keturunan dan tanggung jawab sosial yang lebih luas. Di sini contohnya sepasang suami istri dan istri yang meninggal terlebih dahulu, kemudian suami juga meninggal. Mereka memiliki satu anak laki-laki yang sudah menikah dan memiliki seorang cucu laki-laki. Dalam kasus ini, anak laki-laki berhak mendapatkan seluruh harta warisan karena ia adalah ahli waris yang paling dekat dengan pewaris. Sedangkan cucu laki-lakinya tidak berhak menerima warisan karena terhalang oleh ayahnya. Selanjutnya, soal yang ketujuh, ahli waris dalam hukum waris Islam dapat dikelompokkan ke dalam kelompok ahli waris, zawi, furuth, asobah, dan ahli waris pengganti atau mawali. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kelompok ahli waris zawil furus tersebut dengan bagaimana perbedaan antara kelompok ahli waris zawil furus dengan asobah serta ahli waris pengganti. Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Baik, yang pertama zawil furus adalah ahli waris yang memiliki bagian warisan yang telah ditentukan secara jelas dalam Al-Quran dan atau hadis. Istilah zawil furus berasal dari kata furus yang berarti ketentuan atau bagian yang pasti. Mereka berhak menerima bagian tertentu dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Dasar hukumnya ada Al-Quran yang pasti dan Quran surat An-Nisa ayat 11-12 menjelaskan pembagian harta warisan untuk zawil furud, seperti suami menerima 1/4 jika tidak ada anak, istri menerima 1/4 jika tidak ada anak, anak perempuan menerima setengah jika hanya ada satu anak. Contohnya, misalkan seorang suami meninggal dan meninggalkan istri dan satu anak perempuan. Dalam hal ini, istri akan menerima 1/4 dari total harta, anak perempuan akan menerima setengah dari total harta. Perbedaan antara zawil furud dan asobah di sini terdapat di pembagian warisannya. Zawil furud memiliki bagian yang telah ditentukan secara eksplisit, sedangkan asobah tidak memiliki bagian tetap dan hanya menerima sisa setelah zawil furud. Contohnya, jika seorang ayah meninggal dunia dan memiliki anak laki-laki dan 2 anak perempuan, anak laki-laki sebagai asobah akan mendapatkan sisa harta setelah dibagikan kepada 2 anak perempuan yang merupakan zawil furud. Kemudian ahli waris pengganti atau mawali. Ahli waris pengganti atau mawali adalah mereka yang menggantikan posisi ahli waris yang seharusnya menerima warisan tetapi telah meninggal sebelum pewaris. Mawali berhak menerima warisan berdasarkan hubungan kekerabatan dengan pewaris. Dasar hukumnya di sini ada Quran surah An-Nisa ayat 33 yang berbunyi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari peninggalan kerabat terdekat. Contohnya, jika seorang ayah meninggal dan memiliki 2 anak laki-laki, salah satu anak laki-laki tersebut meninggal sebelum ayahnya. Dalam hal ini, anak laki-laki yang masih hidup dapat mewarisi bagian dari harta ayahnya dan menggantikan posisi saudaranya yang telah meninggal. Selanjutnya, soal yang ke-8,
Apa yang dimaksud dengan hijab atau penghalang dalam hukum waris Islam, serta jelaskan macam-macam hijab dalam hukum waris Islam dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Baik, di sini dalam hukum waris Islam, hijab atau penghalang merupakan kondisi atau status yang menghalangi seseorang untuk menerima warisan secara penuh atau mengubah bagian warisan yang biasanya mereka dapatkan. Hijab dapat timbul karena beberapa alasan, seperti adanya ahli waris yang lebih berhak, pelanggaran moral, atau status tertentu yang mengganggu hak waris. Selanjutnya, macam-macam hijab dalam hukum waris Islam. Yang pertama adalah hijab noksan. Hijab noksan adalah perhalangan terhadap hak waris seseorang untuk menerima bagian yang sempurna karena adanya ahli waris lain yang lebih berhak atau karena adanya keturunan yang mengubah bagian warisan. Dasar hukumnya adalah hadis Rasulullah SAW. Menurut hadis, hijab merupakan suatu sistem yang mengurangi atau menggugurkan seluruh saham harta warisan ahli waris tertentu, karena terdapat ahli waris lain yang lebih prioritas atau dipengaruhi suatu sifat terlarang. Contohnya, di sini ada suami dengan keturunan. Suami yang seharusnya mendapat bagian terbanyak atau setengah dari harta warisan menjadi 1/4 karena adanya keturunan. Kemudian yang kedua adalah hijab hirman. Hijab hirman adalah penghalangan terhadap hak waris seseorang untuk menerima bagian warisan secara keseluruhan karena adanya ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris. Dasar hukumnya adalah hadis Rasulullah lagi. Hijab hirman menghalangi seseorang yang memiliki sebab untuk mewarisi dari bagiannya secara keseluruhan karena ada ahli waris lain yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris. Contohnya, cucu laki-laki dengan anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki terhalang karena adanya anak laki-laki yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris. Yang ketiga adalah hijab ausaf. Hijab ausaf adalah penghalangan terhadap hak waris seseorang karena melakukan perbuatan yang menjadi penghalang mendapatkan warisan, seperti membunuh pewaris atau murtad. Dasar hukumnya terdapat hadis lagi. Hijab ausaf menghalangi orang yang mempunyai sebab untuk mendapatkan warisan secara total karena melakukan sesuatu perbuatan yang menjadi penghalang, seperti pembunuh pewaris atau murtad. Contohnya, pembunuh pewaris tidak berhak menerima warisan karena melakukan perbuatan yang menjadi penghalang mendapatkan warisan. Selanjutnya, soal yang ke-9, bagaimana kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam, serta bagaimana perbedaan kedudukan hukumnya dengan hasil ijtihad para ulama di Indonesia. Jelaskan dengan mengemukakan dasar hukumnya dan contohnya. Baik, dalam hukum waris Islam, kedudukan anak angkat memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan anak kandung. Anak angkat dalam hukum waris Islam tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya. Hal ini disebabkan oleh prinsip dasar bahwa mereka hanya memiliki warisan hanya dapat diberikan kepada mereka yang memiliki hubungan darah dengan pewaris. Meskipun anak angkat dapat diasuh dan dipelihara oleh orang tua angkat, tapi status hukum mereka tidak mengubah posisi nasab yang ada. Dengan dasar hukumnya ada surat Al-Ahzab ayat 4 sampai dengan 5. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak mengubah status nasab. Allah tidak menjadikan seseorang dari kalian sebagai anak angkatnya. Ini menunjukkan bahwa hubungan nasab tetap berada pada orang tua biologis. Yang kedua adalah kompilasi hukum Islam dengan pasal 209 menyatakan bahwa anak angkat berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya, tetapi tidak berhak mewarisi secara otomatis seperti anak kandung. Contohnya, misalkan seorang wanita mengangkat seorang anak perempuan dan membesarkannya sebagai anak sendiri,
Ketika wanita tersebut meninggal, anak perempuan tersebut tidak berhak atas warisan wanita tersebut, kecuali jika wanita tersebut membuat wasiat yang menyatakan bahwa ia memberikan sebagian harta untuk anak angkat tersebut. Selanjutnya, perbedaan kedudukan hukum dengan ijtihad para ulama di Indonesia. Para ulama di Indonesia dalam konteks hukum waris Islam telah beberapa pandangan mengenai kedudukan anak angkat. Meskipun secara umum mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam yang ada, terdapat perbedaan dalam penerapan dan interpretasi di lapangannya. Yang pertama adalah hak waris di kompilasi hukum Islam dengan hukum perdata. Yang pertama, di sini kompilasi hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya, tetapi dapat menerima wasiat wajibah hingga sepertiga dari harta warisan. Sedangkan hukum perdata dalam konteksnya hukum perdata di Indonesia, anak angkat dapat dianggap sebagai ahli waris yang setara dengan anak kandung jika proses pengangkatannya dilakukan secara sah dan sesuai prosedur hukum. Ini berarti bahwa mereka dapat mewarisi harta orang tua angkat seperti halnya anak kandung. Yang kedua ada ijtihad para ulama. Beberapa ulama mungkin berpendapat bahwa pengangkatan anak dapat memberikan hak waris lebih luas jika dilakukan dengan cara tertentu atau berdasarkan kesepakatan keluarga. Namun mayoritas tetap berpegang pada prinsip bahwa hubungan nasab tidak dapat diubah melalui pengangkatan. Contohnya, dalam kasus putusan pengadilan tertentu, jika seorang ayah mengangkat seorang anak dan mencantumkan dalam surat warisan bahwa anak tersebut berhak atas harta warisan, maka wasiat tersebut harus dihormati meskipun secara hukum Islam dasar hak waris tidak ada. Baik, untuk yang nomor 10, seseorang meninggal dunia A dengan meninggalkan ahli waris 2 orang, istri B dan R, ibu C, bapak D, dan 2 orang anak laki-laki E dan F, dan 2 orang anak perempuan G dan H, serta 2 orang cucu perempuan dari anak laki-laki M dan N. Pewaris meninggalkan harta 1 unit rumah, tanah, perumahan seluas 10.000 meter persegi, serta 1 unit kendaraan roda 4. Setelah ditotalkan, harta yang ditinggalkan nilainya mencapai 9 miliar rupiah. Akan tetapi, sebelum meninggal, pewaris A telah berwasiat untuk memberikan sepertiga hartanya kepada saudara angkatnya dan mempunyai hutang kepada I sebesar 150 juta rupiah, biaya berobat 250 juta rupiah, dan biaya penguburan 100 juta rupiah. Buatlah gambar atau ilustrasi dari contoh tersebut dan berapa bagian masing-masing ahli waris. Baik, di sini saya sudah mentotalkan. Kita di sini saya sudah mentotalkan total warisannya ada 9 miliar. Kemudian ada kewajiban yang harus dibayar ada 150 juta untuk membayar hutang, biaya berobat sebesar 125 juta, biaya penguburan 100 juta. Jadi total kewajiban yang harus dibayarkan di sini sebesar 500 juta. Dan harta bersih kita bisa menghitungnya dengan 9 miliar dikurangi dengan 500 juta dari total kewajiban yang harus dibayar. Jadi total untuk harta bersih yang akan dibagikan kepada ahli waris dan wasiat itu senilai 8 miliar 500 juta rupiah. Di sini pembagian warisannya seperti yang sudah diterangkan di soal, 1/3 dari sisa harta bersih. Jadi 1/3 dikali 8 miliar 500 juta mendapatkan sisa harta bersih wasiat setelah ditotalkan menjadi pembagian wasiat mendapatkan hasil setelah dibagi 1/3 menjadi 2 miliar 833 juta 333 ribu. Jadi kita bisa mendapatkan sisa harta bersih yang akan dibagikan ke ahli waris itu dengan mengurangkan harta bersih dengan harta untuk pembagian wasiat yang setelah kita jumlahkan tadi. Jadi 8 miliar 500 juta dikurangi 2 miliar 833 juta 333 ribu
dengan hasil 5.666.666.000 rupiah. Kemudian ahli warisnya di sini kan terdapat 2 orang istri B dan R, Ibu C, Bapak D, 2 anak laki-laki EF, 2 anak perempuan GH, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki M dan N. Di sini untuk pembagian warisnya, istri itu 1/8 karena mempunyai anak, jadi 1/8 dari harta waris tersebut didapatkan 708.333.333.000 karena dia memiliki 2 orang istri. Jadi 700 juta yang tadi dikali 2 dengan total 1.466.666.667 rupiah. Dan untuk ibunya 1/6 karena seorang ibunya mempunyai anak juga, jadi dari total harta waris itu 1/6 dikali 5 miliar mendapatkan 944.444.444 rupiah. Sama seperti bapak, karena bapak juga mempunyai anak, jadi tetap pembagiannya 1/6 dan hasilnya sama. Kemudian sisa harta untuk para orang tua di atas mendapatkan hasil 2.361.111.112 rupiah. Kemudian kan dibagi 4 mendapatkan 590.277.778 rupiah. Karena anak laki-laki menerima lebih banyak, maka total anak laki-laki masing-masing mendapat 885.416.667 rupiah, dan anak perempuan masing-masing mendapat 295.138.889 rupiah. Untuk cucu perempuannya tidak mendapat bagian langsung karena dia sudah mendapatkan bagian dari ayahnya. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan untuk jawaban nomor 10. Mungkin itu saja hasil video dari UTS saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.